Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya milik Allah, Zat yang maha ghafur, Zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai dengan nikmat sehat walafiat. Berbicara soal nikmat dan rasa syukur, kita tentu tahu akan kedua hal itu. Di kesempatan yang insya Allah diridhoi oleh Allah ini, saya ingin membahas sedikit tentang nikmat. Ya, mari kita telaah apa saja sih segala bentuk nikmat yang dapat menjadi pengingat di bulan suci Ramadan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun ini, di mana bulan yang mulia dan penuh ampunan ini seharusnya bisa menjadi kesempatan untuk kita merenung, beribadah, dan merasakan semua nikmat yang Allah berikan. Sebagai hamba yang bertakwa, kita diperintahkan untuk berpuasa dan menjalani ibadah-ibadah lain di bulan ini, di mana itu tidak akan terjadi tanpa adanya iman dan nikmat yang masih kita pegang erat. Berpuasa di bulan ini bukan hanya tentang menahan rasa lapar dan haus, tetapi tentang nikmat yang dapat menjadi jalan bagi kita untuk senantiasa bersyukur. Namun, banyak dari kita hanya berfokus pada apa yang hilang atau belum tercapai. Padahal, bulan ini mengajarkan kita arti kesabaran, keikhlasan, dan kenikmatan yang sebenarnya. Nah, apa saja sih nikmat-nikmat itu? Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, nikmat yang pertama dan nikmat yang paling utama, nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Betapa banyaknya manusia di luar sana yang tidak dapat merasakan nikmat yang luar biasa ini. Sedangkan kita yang diberikan kesempatan untuk mendapatkan petunjuknya, mengenalnya, beribadah kepadanya, dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, masih sering lalai akan karunia yang tak ternilai harganya ini. Di dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 178, Allah berfirman yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Yang artinya, siapa saja yang Allah berikan petunjuk, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan siapa saja yang Allah sesatkan, maka dialah orang-orang yang merugi. Dari ayat tersebut, kita bisa menyadari bahwa betapa besarnya nikmat iman dan Islam ini. Karena dengan iman, kita memiliki arah hidup yang jelas dan tujuan yang mulia, yaitu menggapai ridha Allah dan kehidupan yang abadi di akhirat. Nah, nikmat yang kedua, yaitu nikmat kesehatan dan waktu. Kita seringkali hanya menyadari betapa besarnya nikmat kesehatan ketika kita sedang sakit. Namun ketika kita sedang sehat, kita cenderung lupa akan besarnya nikmat kesehatan dan waktu yang diberikan. Bulan Ramadan ini juga sebagai pengingat bahwa banyak di luar sana yang mungkin pertemuan terakhirnya dengan Ramadan adalah setahun yang lalu. Bayangkan jika kita bisa mengetahui bahwa tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. Kita mungkin akan menjadi lebih bersyukur dan menghargai kesempatan ini, berbondong-bondong mengerjakan kebajikan dan memohon ampunannya. Begitu juga dengan nikmat waktu. Setiap harinya kita diberikan waktu yang terbatas. Bagaimana kita menggunakannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, berbicara soal menghargai sebuah nikmat, nikmat yang terakhir atau nikmat yang ketiga yaitu nikmat harta dan rezeki. Setiap yang kita miliki, baik itu pekerjaan, penghasilan, atau bahkan keberhasilan dalam berusaha, itu semua adalah anugerah dari Allah. Namun, kita seringkali terlena dan merasa bahwa itu semua adalah hasil jeripayah kita, tanpa menyadari bahwa semua yang kita peroleh hanyalah takdir Allah. Di dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7, Allah berfirman yang bunyinya, Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azinannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sungguh azabku sangatlah besar. Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa sebuah nikmat bisa menghasilkan nikmat lain ketika kita bisa lebih bersyukur dengan apa yang kita miliki. Sedikit contoh, ketika kita berbuka puasa, makanan dan minuman itu akan terasa jauh lebih nikmat karena kita telah seharian menahan rasa lapar dan haus. Itu berarti bahwa hal sekecil itu dapat bernilai ketika kita tahu caranya untuk bersyukur. Namun, banyak dari kita sering merasa sedih atau berlarut-larut dalam kesedihan hanya karena mendapat sebuah kehilangan atau tidak mendapat sebuah keinginan.
Padahal itu semua hanyalah ujian untuk kita bisa lebih mengenal arti keikhlasan. Maka dari itu, mari kita lebih menghargai sebuah nikmat. Karena nikmat bukan berarti ketika kita memiliki apa yang ingin kita capai atau apa yang menjadi tujuan kita. Ingatlah bahwa kunci sebuah kebahagiaan bukan ketika kita bisa memiliki segalanya, tapi ketika kita bisa lebih menghargai apa yang kita punya. Mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk kita memperbaiki diri dan memperbanyak rasa syukur dalam setiap keadaan. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengurangi nikmat hambanya selama kita bisa lebih bersyukur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan dalam menjalani ibadah puasa ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, serta menjadikan kita sebagai hamba yang lebih bersyukur atas segala nikmatnya. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.